santunan kepada anak yatim merupakan tindakan yang mulia dan mendatangkan pahala. Demikian pula yang dilaksanakan DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah dalam rangka momen Bulan Bung Karno menyantuni anak yatim di kantor DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah pada Minggu 23 Juni 2024. Momen acara yang diselenggarakan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah ini mengingatkan bahwa Bung Karno telah mengajarkan anak-anak adalah modal utama yang dimiliki oleh sebuah negara untuk melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Generasi penerus yang berkualitas turut menentukan masa depan bangsa dalam berbagai bidang. Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah, Sumarsono menyampaikan, sebagai generasi penerus, anak berhak memperoleh kehidupan yang layak. Saking pentingnya, anak-anak yang terlantar pun harus dipelihara oleh negara. Hal ini termasuk dalam pasal 34 UUD 1945. Lahirnya pasal ini dalam konstitusi menunjukkan bahwa para tokoh bangsa telah memikirkan masa depan anak-anak bangsa. Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah tersebut merasa bangga dan terharu. Dengan terselenggaranya acara tersebut, ia berharap untuk generasi penerus untuk tidak melupakan sejarah yang telah susah payah diraih oleh para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Meningkat ke acara selanjutnya, sambutan. Yang pertama, sambutan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah kepada Bapak Sumarsono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Sekretaris DPC beserta seluruh jajaran fungsionaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah. Yang saya hormati Bapak Ustadz Imam Kastolan SADM Akif. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di aula gotong royong DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno. Dua kalinya sholawat dan salam marilah selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak-anakku semua yang sangat kami sayangi, dalam rangka Bulan Bung Karno, Bapak proklamator kita
siapa yang namanya Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Di bulan Bung Karno kami diwajibkan mengadakan kegiatan berbagai macam, salah satunya adalah santunan anak yatim. Karena sebagian rezeki kami, kita ada hak-hak anak yatim, dan insya Allah kami selalu adakan ini setiap periode, tidak hanya di bulan Bung Karno. Anak-anakku semua yang sangat saya cintai dan banggakan, belajar dari ini semua, sama-sama kita ingat bahwa Nabiullah kita, Nabi Muhammad juga adalah anak yatim piatu. Dia dilahirkan pada saat bapak beliau sudah tidak ada lagi. Kemudian pada saat masih balita, beliau ditinggalkan juga oleh seorang ibunya, dan beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama siapa namanya? Abdul Muthalib, dan beliau menjadi pemimpin dunia. Saya berharap anak-anakku semua juga mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencontoh apa yang dilakukan, mencontoh apa yang diperjuangkan, dan lain sebagainya. Anak-anakku semua anak-anak yang paling dikasih oleh Allah. Anak-anakku semua adalah anak-anak yang paling diberkahi oleh Allah. Jangan patah semangat, jangan iri dan sebagainya. Karena apa? Kami memiliki kewajiban, dan undang-undang dasar kita juga mengaturkan. Tetap belajar, baik ngaji, sekolah, untuk menggapai cita-cita yang anak-anakku semua, ya. Siap? Siap? Nanti setiap periode anak-anakku gantian kita undang ke sini dalam acara-acara di PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah, ya. Ikhlas enggak ini kira-kira anak-anakku semua diundang ke sini? Ikhlas, ya. Nanti ada bingkisan dan uang jajan untuk anak-anakku semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon doa restunya. Mohon doanya nanti pertama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, dan yang kedua mohon doanya kepada Bapak Insinyur Soekarno, diterima semua amal baik, diampuni semua salah dan hilafnya, dan sang proklamator diberi tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami seluruh jajaran fungsionaris DPD Perjuangan diberi kekuatan untuk tetap berjuang bersama rakyat mencapai sejahtera bersama dan Indonesia Raya. Ya, nanti tolong nanti doanya dipimpin oleh Bapak Ustadz Imam Kastolani SAG MAG yang keilmuannya di bidang agama tidak diragukan lagi. Saya rasa itu yang bisa sampaikan. Lebih kurang saya maaf, dan kepada Allah saya ampun. Sa'iri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Acara selanjutnya yaitu tausiah Ustadz Imam Kastolani MAG SAG MAG. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pejuang semuanya yang sudah tiada, termasuk khususan pada Insinyur Soekarno, Bung Karno, yang mereka dia adalah tokoh proklamator yang semoga diterima amal-amalnya oleh Allah. Amin. Dan seluruh para generasi bangsa yang mendahului kita, yang mereka para pejuang yang sudah tiada di bangsa ini, yang mengawal bangsa ini sampai merdeka, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, sampai
kita pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh amalnya diterima oleh Allah. Amin. Dan seluruh pengurus DPC yang saya hormati, Bapak Sumarsono, Gus Amin, dan banyak sekali yang sudah pernah duduk di sini, yang berjuang di Lampung Tengah untuk kebaikan bangsa, yang semuanya mudah-mudahan seluruh kebaikannya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Adik-adik sekalian yang saya cintai, ibu yang hadir ini tidak semuanya dikawal ibunya ya, tidak semua. Adik-adik semuanya yang saya cintai, hari ini kita masuk di kantor apa ini? Ayo, kantor apa? Ya, mulai kenal ya, DPC PDI Perjuangan. Logonya gambar apa? Pantai. Ya, ini kantor rakyat. Dari sinilah perjuangan untuk kesejahteraan Lampung Tengah dan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan perjuangan beliau semuanya, mulai awal berdirinya Lampung Tengah sampai saat ini, dengan hiruk pikuknya untuk memperjuangkan rakyat Lampung Tengah makmur, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Amin. Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, seluruh fungsionaris PDI, pada hari ini hari istimewa. Adik-adik, kenapa diundang? Nah, ada beberapa sebab dari pengurus PDI Perjuangan itu mengundang ke sini. Yang pertama adalah hari ini hari bulan Bung Karno. Adik-adik pernah di sekolahan diajari tentang siapa Bung Karno? Ayo, siapa yang tahu? Siapa Soekarno? Hah? Siapa? Ayo, siapa yang ngaku? Bapak Proklamator. Belajar berani. Ayo, belajar berani sini. Nanti masuk televisi. Wah. Ya, jadi pemimpin. Mulai dari seperti ini. Nih. Jangan minder. Nabi Muhammad itu anak yatim, kata Pak Ketua tadi benar. Tapi dia menjadi revolusioner dunia dengan kejujuran dan kebaikannya. Jas merah, kepanjangannya apa? Saya tanya, jangan malu ya. Ya sabar ya. Kamu saya apresiasi. Sekarang saya tanya, tak jamin kamu bisa. Jas merah itu kepanjangannya apa tadi? Nah, jangan. Iya. Namanya siapa? Nafila. Nafila. Apa Pancasila? Nanti kalau kamu salah nih sudah masuk kasih hadiah. Pancasila. Ayo. Ayo dikasih nih. Pancasila, ayo. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh. Ya, tepuk tangan. Nah. Siapa namanya tadi? Hah? Nafila. Ini ditinggal itu. Tinggal aja. Terima kasih Nafila ya. Sekarang yang laki-laki. Ayo yang laki-laki sini. Yang berani sini laki-laki. Pancasila. Ayo sini. Ini coba yang ini. Jangan takut ya. Mami itu sama. Gak senang. Anak yatim itu kekasih Rasulullah, kasih Muhammad Gandhi, kasih semua tokoh-tokoh agama. Sebenarnya nama kamu siapa? Nadu. Siapa? Nama lengkap. Nama
Rizkiawan Abdul Ramadan. Ya, kelas berapa? 6. SD. Ya, kamu, orang tua kamu masih ada semua atau masih salah satu? Salah satu. Siapa yang tiada? Ayah kamu tiada udah lama? Udah, tetap kamu nanti bisa tokoh besar ya. Saya tanya nanti kasih hadiah. Coba hafal Pancasila. Ya, Pancasila. Ya, ini tadi ini. Nah, Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. nah, tepuk tangan. Ya, Ajarin Pak Yogi besok ya. ya. Lihatnya ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Terpinter kau. Semuanya adik-adik ya. Ingat satu. Hari ini hari Bung Karno, ya. Karena Bung Karno lahir pada bulan ini dan meninggal pada bulan ini. Kenapa kok bangsa Indonesia itu mencintai Bung Karno dan sayang sama Bung Karno? Dan begitu besarkah jasanya Bung Karno sehingga seluruh umat di dunia, bukan hanya di Indonesia, itu mengenal Bung Karno. Tadi sudah dijelaskan jas merah, jangan lupakan sejarah. Sejarah apa? Sejarah bangsa Indonesia. Nih ibu-ibunya, ini anak-anak ini bu, ini titipan Allah ya. Jangan khawatir, bangsa ini ada amanah undang-undang bahwa anak yatim, terlantar, negara, bahkan seluruh umat termasuk PD itu memperhatikan sekali nasib anak yatim, yatim piatu. Kenapa? Karena Bung Karno itu pernah ketika berjuang, siapa Bung Karno? Tokoh proklamator. Nah, proklamasi bangsa Indonesia itu ditandatangani oleh Insinyur Soekarno sama Hatta. Inilah sejarah bahwa bangsa Indonesia itu jangan lupakan bahwa bangsa ini bisa merdeka, bangsa ini bisa menjadi seperti ini, tidak seperti negara lain karena jasa-jasa pendahulu kita. Salah satunya tokoh yang memproklamasikan bangsa Indonesia melawan Belanda, melawan Jepang. Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun. Bahkan setelah itu banyak sekali peristiwa besar di negeri ini, banyak bangkai-bangkai dan tulang belulang untuk bangsa kita ini menjadi bangsa yang merdeka. Siapa presidennya yang pertama di Indonesia? Ayo, Soekarno. Siapa yang memproklamasikan bangsa Indonesia? Soekarno. Kenapa Soekarno begitu hebat? Soekarno itu ditempa dengan keilmuan, ditempa dengan jiwa yang besar, ditempa dengan hati. Begitu Pak Marsono pas bulan Muharram kemarin dapat bantuan dari masyarakat, anak saya 350, saya nangis. Saya nangis. Alangkah bahagianya ada orang yang memperhatikan. Ibu hari ini bahagia tidak? Senang tidak? Wah, bahagia Pak. Mas Sono belum pernah merasakan punya anak yatim. Saya pernah diundang di lapangan, di dekat orang banyak, dipanggil saya, anak saya sudah di depan, saya nangis malu. Tapi rasa senang, bukan apa? Perhatian masyarakat, perhatian bangsa, perhatian orang, memberikan santunan. Selama ini seorang ibu menderita, luar biasanya bahagianya kita. Bukan hanya duitnya, tapi supportnya kita ibu ya bu ya. Makanya Pak Marsono ini setiap saat, bukan hanya hari ini bu, kapan dia pokoknya masih sana sini.
Makanya saya sampai sekarang protes kalau ada orang kaya yang disumbang itu orang kaya melulu karena channel-channel, karirnya susah itu. Justru nanti dia itu di belakangnya adalah orang-orang yatim yang selalu berdiri mendoakan kita. Orang hebat itu yang memperhatikan orang-orang lemah, yang mendoakan mereka. Kalau orang-orang kaya nggak bakal berdoa, dikasih duit. Betul apa tidak? Ibu hari ini alhamdulillah tidak? Alhamdulillah. Terima kasih tidak? Terima kasih. Matur nuwun napa mboten? Matur nuwun napa mboten? Makanya ini luar biasa. Tuh, amin Allahumma. Ibu, saya tanya, Ibu mana putranya? Putraku udah dikirim semua, Pak. Ibu nganterin siapa? Nganterin cucuku. Ini. Ya. Oh, yang ini tadi. Ya. Ya Allah, Ibu. Ini neneknya. Ya. Yang meninggal adalah ibunya. Bapaknya. Oh, Ibu, titip-titipin nenek. Yang papa ya, Nek. Sabar, jadikan ini orang besar. Ini di PPI sedang perhatikan, bukan hanya hari ini. Tadi Pak D. Marsono sebagai ketua DPC PDI, dia nanti akan terus suatu saat kalau ada apa-apa gantian akan diundang, nanti akan disantuni. Mudah-mudahan pemimpin di sini berkah semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Subhanallah. Ini karena apa? Bangsa kita punya pemimpin besar yang namanya Bung Karno yang memperhatikan wong cilik. Amin Allahumma. Memperhatikan orang miskin. Amin Allahumma. Memperhatikan orang yang gak punya. Amin Allahumma. Bung Karno itu sampai bukan hanya orang kecil saja, orang luar itu, luar negeri itu. Di Mekah itu namanya ada pohon mimba di Timur Tengah. Ditanam Bung Karno sampai banyak, maka disebut orang Mekah itu namanya pohon Bung Karno. Saking terkenalnya, luar biasa. Saking hebatnya dia aja memikirkan orang miskin. Bahkan dia ini kalau ada orang miskin, simbolnya di negara ini belum ada tokoh Indonesia yang mengatakan marhain wong miskin diambil. Jadi gerakan marhain, gerakan wong miskin Indonesia dengan anak-anak yang mereka seperti ini bisa bangkit menjadi negara besar. Makanya ibu-ibu sekalian, kita doakan nenek, ibu, ayahnya bimbing benar. Ibu tidak sendiri, bersama Rasulullah. Saya juga kadang-kadang ketika ditinggal ibunya, Masya Allah, ini anak mau kemana? Enak bagaimana? Apalagi kalau ibu nggak punya duit, mau sekolah kemana? Tapi negara sekarang memberikan jaminan sekolah dari SD sampai SMA. Amin Allahumma. Yang sabar ya Bu ya.
jelaskan hari ini ada kegiatan apa di kantor DPC PDI Perjuangan Lampung Tengah, Pak? Ya, hari ini adalah dalam rangka memperingati bulan Bung Karno, di mana di bulan Juni ini ada banyak sekali sisi sejarah dari Bung Karno yang bisa kita petik untuk kemudian kita peringati dalam agama namanya HAUL, dalam partai kita namanya bulan Bung Karno. Yang pertama itu 1 Juni Bung Karno mencetuskan yang namanya Pancasila. Tanggal 6 Juni Soekarno lahir di dunia ini, dan tanggal 21 Juni Soekarno meninggal dunia. Nah, artinya ini kita peringati dan supaya generasi bangsa tidak melupakan sejarah tersebut, yang mana seperti pesan beliau yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena sejarah itulah yang akan terus kita pelajari untuk menjadi sebuah pelajaran bahwa untuk menjadi seperti saat ini itu perjuangan sangat luar biasa. Dan kami dipesani bagi seluruh kader PDI Perjuangan untuk betul-betul memperhatikan Jilid yang di sana bisa juga kita terjemahkan terhadap anak-anak yatim, duafa, jaga tua dan sebagainya. Kami terus untuk menghafal ke sana, selalu hadir untuk mereka. Seperti apa yang kata undang-undang kita, berdasar kita, konstitusi kita, fakir miskin dan terlantar di pihak kita. Dan ini bagian daripada itu, tentu kami tidak bisa memberikan semuanya, tapi secara periodik bertahap kami akan tetap hadir untuk mereka bergantian di satu titik yang lain, baik secara kelembagaan maupun personal dari kader-kader kami, anggota fraksi kami, anggota DPC kami, anggota PJC kami, dan simpatisan PDI Perjuangan. Kami tetap ingat untuk selalu hadir. Kita semua berasal dari rakyat dan akan kembali ke rakyat. Kita semua bagaimana bisa berbagi, membagi rezeki kita, apalagi sebagian rezeki kita adalah ada hak-hak anak. Harapan atas terselenggaranya acara ini, Pak? Harapan dengan terselenggaranya ini sehingga seluruh anak-anak yang kami undang, kader kami dan sebagainya, apa yang diharapkan Soekarno bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang daripada kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan saya ingatkan lagi, jangan sekali-sekali berbicara bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini dilalui dengan berdarah-darah, dan Soekarno mengorbankan semuanya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan hartanya habis, nyawanya dipertaruhkan. Maka ayo kita jaga Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri kokoh dengan memperingati hari lahir dan bulan Bung Karno. Baik, terima kasih. Sama-sama. Dari Kabupaten Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.